Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa bertemu lagi di kajian, di acara rutin kajian malam Senin bersama Ustadz Abu Ahmad dengan materi hadis Arba'in An-Nawawiyah. Baik, kepada para peserta diharapkan untuk menyalakan videonya, kameranya, dan juga diharapkan untuk mencatat faedah-faedah yang akan diberikan oleh Ustadz Abu Ahmad Bilal Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Abu Ahmad, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, arsyadakumullah li ta'atillahi ta'ala. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa kembali duduk bersama mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih hadis yang kita pelajari adalah hadis-hadis yang merupakan pokok dari perkara agama kita. Dan kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, semakin taat dan cinta kepada Allah Ta'ala. Sehingga diharapkan dengan bertambahnya ilmu, semakin baik keadaan kita. Kemudian al-ikhwah rahimakumullah, di malam hari ini kita sampai di hadis ke-8. Ya, hadis ke-8. Yaitu an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Ya, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dari Ibnu Umar, siapa namanya? Ibnu Umar ini? Lutfi.
Siapa namanya? Ibnu Umar. Ahmad Affan. Ada yang tahu? Sudah berlalu loh. Sahabat ini. Ibnu Umar. Hah? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Nah, namanya Abdullah. Umar adalah ayahnya. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Ya. Beliau Abdullah bin Umar ini dikenal sebagai salah satu tokoh ulama dari kalangan sahabat. Beliau juga dikenal sebagai sahabat yang sangat-sangat kuat dalam mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itibanya itu sangat kuat sehingga menjadi pembahasan tersendiri ya ketika misalnya tidak didapatkan riwayat dari Rasul, tetapi kok Ibnu Umar melakukan. Nah, seperti dalam pembahasan apa? Pembahasan mengangkat tangan dalam takbir tambahan dalam sholat id. Itu mengangkat tangan atau tidak? Ya, hadisnya nggak ada, tapi Abdullah bin Umar melakukan beliau. Maka menjadi pertimbangan bagi para ulama karena beliau dikenal sebagai orang yang sangat kuat ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat." Nah, apabila mereka manusia itu melakukan 3 perkara itu, maka terlindungi mereka dariku darah dan harta mereka. Kecuali dengan hak Islam. Adapun perhitungannya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini hadis yang sangat besar, sangat agung sekali oleh ikhwah rahimakumullah. Ya. Di mana dari hadis ini kita dapati bahwa tugas Rasul itu menyampaikan. Umirtu, aku diperintah. Nah, dan Rasul diperintah untuk memerangi manusia sampai manusia itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat. Kalau 3 ini dilakukan oleh seseorang, maka dia terlindungi jiwa dan hartanya. Kecuali kalau ada hak Islam yang kemudian menjadikan dia tidak lagi terlindungi harta dan jiwanya. Ya, adapun hisabnya, maksudnya hisab ini perhitungan, itu terserah Allah Ta'ala. Maka dari hadis ini kita bisa dapatkan bahwa kita diperintah menghukumi manusia berdasarkan apa yang nampak pada dirinya. Ya, kalau zahirnya yang nampak itu dia bersahadat, dia sholat, dia zakat, ya berarti dia muslim.
urusan batin, apakah syahadatnya itu bohong, sholatnya itu pura-pura, itu urusan dengan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Maka kita tidak boleh ya masuk ke dalam ranah batin seseorang. Ya, kita hukumi manusia berdasarkan apa yang nampak pada dirinya. Kemudian al-ikhwah rahimakumullah, ya, di dalam hadis ini Rasul menyebutkan 3 syariat Islam. Ya, syariat Islam yang besar. Yang dengan syariat itu seseorang ditetapkan sebagai seorang muslim. Yang mana itu kira-kira? Syariat Islam yang menjadikan manusia itu dikatakan, dihukumi sebagai seorang muslim. Mana dari 3 perkara itu? Raif. Aina Raif? Ya, Ustaz. Ya. Mana dari syariat Islam yang menjadikan seseorang itu menjadi muslim? Menyebut 2 kalimat syahadat. Nah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis dia menjadi seorang muslim. Terlindungi darah dan hartanya. Ya. Banyak sekali kisah yang menunjukkan hal itu. Misalnya kisah yang terkenal peristiwa Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya kan? Dalam peperangan ada orang kafir yang telah membunuh beberapa kaum muslimin, kemudian berhadapan dengan Usamah, dan ketika orang kafir ini terdesak, sudah mau dibunuh, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Usamah pun menahan diri. Ya. Kenapa? Oh, berarti dia muslim. Tapi ternyata setelah itu apa? Oh, dia menyerang lagi kepada Usamah. Perang lagi, duel lagi. Kalah lagi, mau dibunuh, ya syahadat lagi. Ya berhenti lagi Usamah, menahan diri. Karena memang 2 kalimat syahadat inilah yang menjadikan seseorang menjadi muslim. Nah, bahkan ketika orang itu mengucapkan yang ketiga kalinya, tapi Usamah akhirnya apa? Wah, nggak percaya dia. Ini tetap dibunuh, itu pun dilarang oleh Rasul kan. Usamah beralasan, tadi 2 kali dia bohong ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, apakah kamu sudah bongkar dadanya? Apakah kamu sudah lihat hatinya? Bahwa ucapan yang ketiga itu sama dengan yang pertama dan yang kedua. Nih, bukti bahwa kita hanya boleh menghukumi manusia berdasarkan apa yang nampak. Nah, kemudian yang kedua, Rasul menyebut yang dengannya seseorang itu di dalam keislaman. Itu apa? Menegakkan sholat dan membayar zakat. Nah, jadi di sini orang kafir sampai dia
melakukan 3 perkara. Orang 2 kalimat syahadat. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah terlindungi harta dan jiwanya. Dan dia dihukumi sebagai seorang muslim. Nah, selanjutnya, apakah keislaman itu tetap ada pada orang itu? Nah, dilihat apakah dia mengerjakan sholat atau membayar zakat atau tidak. Bisa difahami ini ya? Ya. Maka lihat bagaimana Rasulullah mengatakan al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa perbedaan kita dengan mereka orang kafir itu adalah sholat. Maka barang siapa yang mengaku muslim tapi kok meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Jadi seseorang meninggalkan sholat, ya, sengaja dia tidak mau mengerjakan sholat, maka dia kafir, keislamannya batal. Berarti tidak lagi terlindungi harta dan jiwanya. Demikian pula orang yang menolak membayar zakat, maka dia diperangi. Ya, dia diperangi. Ya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari sini al-ikhwah perhatikan, terjaganya jiwa dan harta itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah terjaga dalam waktu itu, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Terlindungi harta dan jiwanya. Ya. Kemudian perlindungan untuk waktu selanjutnya, yaitu dengan mengerjakan sholat dan membayar zakat. Jadi seseorang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, selanjutnya untuk terus terlindungi jiwa dan hartanya, dia harus mengerjakan sholat dan zakat. Jadi 2 kalimat syahadat hanya mencukupi pada saat itu saja. Nah, jadi seseorang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus melakukan, menunaikan apa yang menjadi hak, konsekuensi dari 2 kalimat syahadat tersebut. Nah, konsekuensi yang paling besar adalah apa? Itu mengerjakan sholat dan membayar zakat. Nah, ya. Karena tadi dikatakan apa? Barang siapa yang melakukan 3 itu, maka terlindungi jiwa dan hartanya, kecuali dengan hak Islam. Apa hak Islam itu? Ya, hak Islam itu 2. Jadi seseorang itu bisa dirampas hartanya, bisa dibunuh karena 2 hal. Pertama,
dia meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat yang dengan itu dia boleh dibunuh. Seperti tadi meninggalkan sholat. Nah, dia tidak mau membayar zakat. Nah, sebab yang kedua, dia melanggar larangan-larangan yang dengannya orang itu boleh dialirkan darahnya. Contohnya apa? Nih, mana buku Nah, ada yang tahu? Seseorang melakukan pelanggaran yang dengan itu dia apa? Dialirkan darahnya, boleh dibunuh. Al-Hasan. Apa kira-kira? Gosok sendal, kemudian boleh dibunuh begitu? Apa kira-kira? Membunuh. Membunuh. Nah, barakallahu fikum. Membunuh jiwa yang yang sudah diharamkan tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia dikisos. Ya. Jadi meskipun orang itu sudah bersahadat, dia sholat, dia membayar zakat, tapi ketika dia membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia boleh dibunuh kalau tidak dimaafkan oleh ahli atau keluarga dari si terbunuh. Ya kan? Kisos namanya. Ada lagi. Luqman, apa kira-kira? Larangan yang dikerjakan, yang dengan itu dia dibunuh. Membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Yang kedua apa contohnya? Luqman. Ada. Buka mic-nya. Terus dijawab. Nyuri sabun. Itu? Faizul. Apa Faizul? Banyak kok, banyak. Faizul. Ya. Apa? Buat tadi Ustaz. Waduh, kemana kamu? Melakukan keharaman yang dengannya dia boleh dibunuh. Sudah disebutkan sama siapa tadi? Tadi dia membunuh orang lain tanpa alasan. Nah, apa? Faizul. Apa ya? Apa? Gak bisa kayaknya. Ahmad Hanafi. Murtad keluar dari Islam. Murtad keluar dari Islam. Nah, itu ketika dia murtad diminta tobat, kalau nggak mau dibunuh. Ada lagi yang lain? Aslam? Zina. Nam zina muhsan. Itu kan dirajam untuk dibunuh. Ada lagi liwat, homoseksual. Itu dibunuh. Nah,
Orang yang membuat kerusakan boleh dibunuh. Perampok jalanan, ya kalau sekarang begal misalnya, boleh dibunuh. Ya. Orang yang memberontak kepada penguasa, boleh diperangi. Ya, meskipun orang yang dialirkan darah dibunuh ini tidak mesti kafir, ya, tidak mesti dikafirkan. Jadi misalnya tadi orang yang berzina dengan zina muhsan kan tidak kafir. Nah, maka apabila seseorang yang pada asalnya sudah terlindungi jiwa dan hartanya, tetapi kemudian dia melakukan perkara keharaman-keharaman yang dengannya dia boleh dibunuh, ya dia dibunuh. Atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dengannya dia boleh dibunuh, ya dia dibunuh. Nah, ya. Kemudian dari hadis ini, ya, hendaknya kita sekali lagi betul-betul menjaga 3 perkara tadi. Syahadat, sholat, ya, membayar zakat ketika kita memang termasuk orang yang terkena kewajiban zakat. Nah, ya, terutama sholat al-ikhwah, karena ini adalah ibadah yang sangat tinggi. Ya, berbeda dengan apa? Dengan apa? Ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu kan boleh ditinggalkan karena satu keadaan. Zakat boleh nggak ditinggalkan? Boleh kalau dia tidak mampu. Ya kan? Tapi untuk sholat, ini dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Sampai dalam suasana perang, kan ada disyariatkan apa? Sholatul khauf. Ya kan? Nggak bisa berdiri, silakan sholat dengan duduk. Nggak bisa duduk, silakan sholat dengan berbaring. Tidak bisa wudhu, silakan bertayamum. Bahkan sholat dengan isyarat, kalau dalam kondisi yang memang dia tidak mampu untuk melakukan sholat sebagaimana semestinya. Ya, maka jangan sampai nanti kita ini termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, sholat dijaga betul dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun, hendaknya kita betul-betul mengagungkan sholat. Jangan seperti orang-orang munafik. Ya, dan saya berharap memohon kepada Allah Ta'ala agar masing-masing kita itu betul-betul bisa menjaga sholat. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi di kalangan santri, itu rajin bisa menjaga sholat ketika di pondok. Tapi begitu libur pulang ke rumah, sholatnya juga libur. Nggak ada. Ya. Apalagi antum, laki-laki semua kan nggak ada hari libur untuk sholat. Kalau wanita mungkin ada ya kan hari-hari libur. Dia nggak sholat ya ketika dia sedang haid atau nifas. Hendaknya kita semangat menjaga sholat dimanapun. Nah, jangan sampai nanti ya kita di rumah sholat subuhnya sulit, ya bangunkannya harus pakai gayung. Jangan ya. Nah, jaga betul sholat ini. Karena ini adalah apa? Imaduddin, tiang daripada agama. Ya. Nah, kemudian kita masuk di hadis ke-9. Ya, hari ini kita ambil 2 hadis karena pekan yang lalu kita libur. Nah, kita ambil 2 hadis pada malam hari ini. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin
Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama kunyah. Dan beliau dikenal dengan nama kunyahnya. Nah, nama aslinya sama? Abdurrahman. Bapaknya bernama Sahrin. Ya, Abdurrahman bin Sahrin. Ad-Dausi ini kabilah beliau, suku beliau. Ya, semoga Allah meridhai beliau. Dan beliau ini termasuk sahabat yang luar biasa. Ya. Semangat belajarnya harus kita contoh. Sehingga beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada kisah kan bagaimana beliau mengganjal perutnya dengan batu. Karena sudah beberapa hari nggak makan. Bahkan beliau pernah terjatuh di dekat mimbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau nggak sadar gitu ngomong gitu loh. Orang menganggapku, kata beliau, menganggapku aku kesurupan. Sehingga ada yang menginjak tengkokku, diinjak lehernya sini. Karena dianggap kesurupan gitu loh. Padahal apa? Beliau kelaparan. Ya sudah beberapa hari nggak makan. Oh, jangan sampai nanti kita ini pelajaran terlambat mengikuti pelajaran gara-gara apa? Mendahulukan, mengutamakan makan gitu loh. Ini contohnya. Ya. Semangat beliau luar biasa. Kemudian beliau menceritakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang aku larang dari kalian, ya, apa yang kalian aku larang darinya, tinggalkan perkara itu. Dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya, kerjakan semampu kalian. Karena sesungguhnya binasaan orang-orang sebelum kalian itu karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada ayat dalam Al-Quran yang semakna dengan hadis ini. Siapa ini? Ubay. Ubay, silakan sebutkan ayatnya. Di Al-Hasr. Ayatnya apa? Ubay. Buka speakernya. Sebutkan ayatnya. Fadli jangan hilang. Apa ayatnya? Di surat Al-Hasr. Maknanya sama dengan hadis ini. Nggak ada yang bisa.
Al-Hasan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Naam, barakallahu fiik. Man yujib? Ustaz Man Ibrahim. ladzi yujibu? Hah? Ustaz Deprianto. Ustaz Ibrahim Abu Ahmad, Ustaz. Al-wajib alladzi yus'al. Nah. Taib ayatnya wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah. Jadi ada riwayat lain wa ma amartukum bi fa'tu minhu, ada riwayat lain yang lafadznya faf'alu minhu, kerjakan. Ya, jadi makna fa'tu minhu itu faf'alu minhu, kerjakan apa yang diperintahkan itu. Baik. Di dalam hadis ini al-ikhwah rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan kewajiban yang harus kita lakukan ketika mendapatkan perintah atau larangan syariat. Yang pertama apa? Kewajiban ketika mendapatkan larangan apa? Fastanibu. Ya kan? Tinggalkan dan jauhi. Mana haitukum anhu fastanibu. Apa yang kalian aku larang darinya, istanibu. Tinggalkan dan jauhi. Dan di sini faedahnya apa? Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada apa namanya, istilahnya ya dikit-dikit lah saya tinggalkan. Enggak. Tapi langsung ditinggalkan. Kemudian juga makna kata istinab itu artinya apa? Meninggalkan atau tidak melakukan dan menjauhi sebab-sebab yang mengantarkan kepada larangan itu. Ya. Jadi misalnya ada larangan dari melakukan zina. Maka di sini istinabuz zina bukan berarti kita sekedar meninggalkan zina, tapi juga menjauhi perkara-perkara yang mengantarkan kepada zina. Maka di ayat itu apa bunyi ayatnya? Rizki, apa ayatnya tentang zina, larangan tentang zina? Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jadi tidak sekedar meninggalkan zinanya, tapi juga meninggalkan hal-hal yang mengantarkan kepada zina. Berarti apa? Memandang. Kalau kita laki-laki tidak boleh kita memandang perempuan. Kecuali kalau antum mau melamarnya pas khitbah itu. Ya. Tidak boleh melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat. Membaca hal-hal yang membangkitkan syahwat. Ya. Itu. Bacaan-bacaan porno, film-film porno, gambar-gambar porno, tinggalkan. Berarti apa? Ada larangan juga dari pacaran. Kan gitu. Kenapa? Karena pacaran itu mengantarkan kepada zina. Tadi ayatnya apa? Wala taqrabu az-zina. Bisa dipahami ya? Ini kewajiban ketika kita mendapatkan larangan. Tinggalkan dan jauhi perkara-perkara yang mengantarkan kepada larangan itu. Oke. Kemudian yang kedua, kewajiban ketika kita mendapatkan perintah. Apa? Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Yaitu mengerjakan kewajiban itu semaksimal yang bisa kita lakukan.
Ya, jadi kalimat mastata'tum itu bukan berarti seenaknya kita. Saya mampunya segini kok. Enggak, ini harus sampai pada level memang kita mentok kemampuan kita segitu. Ya. Puncak kemampuan kita seberapa ya di situ kewajiban kita. Mengerjakan apa? Perintah-perintah itu. Nah, jadi al-ikhwah rahimahullah ini yang harus kita perhatikan. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, kaitannya dengan larangan yaitu apa? Yaitu meninggalkan larangan itu sendiri dan menjauhi apa? Perkara yang mengantarkan kepada larangan tersebut. Nah, dan di sini al-ikhwah, perhatikan, kita sudah pernah bahas ya tentang makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kita sudah pernah bahas. Apa maknanya? Apa saya ingat? Nah, ada ingat? Maknanya ada 4. Makna syahadat Muhammad Rasulullah. Fima amara wa tasdiqu fima akhbara wa istinabu ma nahaa anhu wa zajara wa la yubada illa bima syara'a. Nah, fiikum. Jadi apa? Tasdiqu ma akhbara bihi. Jadi apa yang dikabarkan Rasul kita membenarkan, kemudian apa? Mengerjakan, ya, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul, meninggalkan apa yang dilarang dan dicela oleh Rasul, dan beribadah kepada Allah dengan mengikuti Rasul. Itu maknanya. Maka di sini lihat, ya, kita dalam menghadapi perintah dan larangan Rasul sudah sami'na wa ata'na. Ketika perintah itu sudah jelas cara mengerjakannya, ketika larangan itu sudah jelas bagaimana meninggalkannya, sudah sisa apa? Sisa sami'na wa ata'na. Tidak ada sami'na wa pikir-pikirna, itu tidak ada. Ya, saya dengar, saya pikir-pikir dulu. Ini kalau menguntungkan kerjakan, kalau enggak ya apa buat katanya. Nah, ini menyengsarakan saya katanya. Kemudian dia tidak kerjakan. Jangan. Sudah sami'na wa ata'na. Ya. Enggak ada pilihan lain. Ada ayatnya apa? Maka lil mu'minin wala lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, tidak ada pilihan bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan. Bahkan merasa keberatan pun tidak boleh. Apa ayatnya? Fala wa rabbika La yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Demi Allah mereka tidak beriman sampai pertama apa? Menjadikan Rasul sebagai hakim kalau ada masalah. Yang kedua apa? Tidak taat dengan keputusan Rasul. Yang ketiga apa? Menerima sepenuhnya keputusan Rasul. Ini. Dan ketaatan kepada Rasul itu adalah apa? Sebab untuk orang itu masuk surga. Ya, siapapun yang ingin masuk surga, amalkan hadis ke-9. Apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan kerjakan semaksimal yang kalian mampu. Rasul mengatakan apa? Hadisnya, kullu ummati madza ba'dahu Rasi meninggalkan gelanggang. Sedang membalap kemana beliau? Beliau baru tugas. Baik, Anas.
Apa? Hadisnya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Buat sahabat heran, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Guna, ya Rasulullah, man ya'ba. Wahai Rasul, siapa yang nggak mau masuk surga itu? Kalau Rasul, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku itu masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku itu orang yang nggak mau masuk surga. Ya, al-ikhwah, mau semangat. Jadi ketika ada perintah, ada larangan, jelas caranya kerjakan. Yakinlah itu yang akan membawa kebaikan, kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Ya, sudah. Kalau jelas perintahnya, ya sudah, singkirkan perasaanmu. Buang pikiran-pikiranmu. Ya kan? Sebagian para sahabat itu ketika Rasul perintah ya mereka jalan. Ketika Rasul melarang mereka tinggalkan, sudah selesai. Ada kisah yang sangat luar biasa. Pada zaman itu, pada zaman sahabat, sebelum turun ayat berkenaan dengan keharaman khamr. Apa ayatnya? Ayat tentang larangan khamr. Inamal khamru Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Nah, jadi ayat yang mengharamkan sebelum turun ayat itu, khamr itu ada di setiap rumah-rumah kaum muslimin. Setiap rumah itu ada khamrnya. Kayak kita punya teh gitu kan. Ya kalau di kita kan teh itu setiap rumah punya kan. Aneh kalau nggak punya teh. Nah, itu mereka punya. Jadi minuman. Jadi kalau mereka itu bahasa kita ya wedangan. Wedangan itu kalau kita kan minum teh. Sana itu khamr. Itu begitu turun ayat itu tadi. Ya. Inamal khamru wal maisiru ya wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu. Waktu itu sedang berkumpul di rumahnya Abu Talhah beberapa sahabat. Apa itu? Pengumuman apa itu? Tolong keluar kamu. Ya. Wah itu khamr haram, langsung ditumpahkan semua khamr itu. Tidak, sebentar, eman-eman ini. Kita nikmati dulu. Mumpung baru awal-awal ya kita nikmati. Enggak, langsung tumpahkan. Sampai digambarkan oleh para ulama pada masa itu, pada saat itu. Ya, lorong-lorong jalan Madinah itu banjir dengan khamr. Simpanan-simpanan khamr langsung dikeluarkan. Tidak peduli ini mahal harga atau tidak. Rasul mengharamkan, Allah melarang, sudah tinggalkan semua. Gitu loh. Kebanyakan kita kan ketika ada larangan, waduh saya belum bisa. Ketika ada perintah, wah saya belum mampu. Banyak alasan gitu loh. Ya. Maka silakan kembali ke sini. Ini kunci kebahagiaan kita. Apa perintahnya? Kerjakan semampu kita. Apa larangannya? Tinggalkan dan tinggalkan perkara yang mengantarkan kepadanya. Nah, kemudian di sini, kenapa saya cerita itu? Karena Rasul katakan, fa'illa ma'ahlaka ladina min qablikum. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian. Siapa? Al-Yahud wa Nasara. Jadi Al-Yahud wa Nasara itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Likathrati masailihim. Karena mereka itu terlalu banyak bertanya. Nah, pertanyaan itu bukan dilarang. Orang bertanya itu kan
modelnya macam-macam. Ada orang bertanya karena nggak ngerti. Itu malah diperintahkan untuk tanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, kan begitu. Tapi ada orang itu yang bertanya dalam rangka untuk khilah. Tahu khilah? Cari-cari alasan supaya bisa bebas gitu loh. Kalau ada perintah dia bisa tidak ngerjakan, kalau ada larangan bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan. Nah, ada yang tahu kisah Bani Israel yang di Suratul Baqarah tentang penyembelihan sapi itu. Itu contoh dari kathratu masailihim. Ya, Musa berkata, "Innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah." Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Awalnya mereka udah nolak. Qalu atattakhiduna huzwa. Apakah kamu akan menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan manusia? Mulai mereka kan tidak berani nih nolak terang-terangan. Maka dia khilah dengan mengajukan pertanyaan. Sapinya yang kayak apa? Tolong kamu tanyakan wahai Musa kepada Allah, sapinya yang seperti apa? Ya. Maka dijawab oleh Musa apa? Allah menjelaskan bahwa sapi yang harus kalian sembelih adalah apa? Sapi yang pertengahan. La faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Bukan sapi yang tua, bukan sapi yang masih kecil, tapi pertengahan. Tanya lagi. Ya, ma launuha. Tanyakan kepada Allah apa warna sapi itu. Ya, maka dijawab bahwa sapinya itu apa? Sofraun faqiul launuha tasurun nadirin. Sapinya itu warnanya kuning keemasan, orang kalau ngelihat seneng. Sudah gitu masih tanya lagi, ini sapinya belum jelas. Tolong tanyakan lagi kepada Allah. Sapinya belum pernah dipakai untuk membajak tanah, belum pernah dipakai untuk memompa air. Sampai akhirnya mereka ya terpaksa. Ini ikhwah. Kenapa dikatakan kebinasaan ketika orang itu banyak bertanya? Karena semakin banyak bertanya untuk perkara yang sudah akan lebih menyulitkan. Coba kalau awal Israel Allah perintahkan kalian menyembelih sapi, sembarang sapi bisa disembelih kan? Asal orang mengatakan itu sapi entah tua entah masih kecil, entah warnanya coklat, abu-abu, hitam, putih. Hah? Yang penting dia sapi kan gitu. Sudah dipakai untuk membajak ladang atau belum, yang penting dia sapi ya. Tapi karena makin bertanya, akhirnya apa? Kriteria sapi itu makin sulit gitu loh. Maka ikhwah, kalau sudah jelas jangan tanya lagi. Ya, kalau sudah jelas ada perintah cara ngerjakannya begini, sudah jalan gitu aja. Ada larangan cara meninggal begini, sudah tinggalkan gitu aja. Sudah jangan banyak tanya. Akan membinasakan kalian. Sebab kedua adalah wahtilafum ala anbiya'i. Mereka banyak menyelisih. Tuh, menyelisih para nabi mereka. Nah, maka hati-hati. Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita di akhir surat An-Nur. Maka qala Allah Ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati. Siapa? Orang-orang yang menyelisih urusan Rasul. Ya, urusan Rasul itu agama ini. Perintah dan larangan. Jadi hati-hati. Wahai orang-orang yang menyelisih perintah dan larangan Rasul, menyelisih sunnah-sunnah Rasul, menyelisih manhaj Rasul, apa? Fitnah atau akan tertimpa azab yang sangat menyakitkan. Fitnah di sini kata Ibnu Katsir minimalnya dosa. Kalau menyelisih Rasul, minimal terjatuh dalam dosa. Bisa sampai pada tahap apa? Kemunafikan, kekafiran, kesyirikan, dan seterusnya. Ya. Atau mendapatkan azab yang sangat
menyakitkan, bisa jadi kalian dibunuh. Ya, sebagai hukuman had. Diperangi kalian. Mungkin di akhirat kalian juga akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Ya, seperti orang-orang yang membuat bid'ah, maka mereka diazab diantaranya dengan apa? Diharamkan minum dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kondisinya sangat panas, sangat kehausan. Nah, ini, ya. Maka di sini, mengapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keadaan al-Yahud wa Nasara setelah menyebutkan tentang sikap yang harus dilakukan ketika mendapatkan perintah dan larangan, yaitu sebagai anjuran bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa menerima, tunduk dengan syariat Allah Ta'ala. Apakah syariat yang berbentuk perintah ataupun yang berwujud larangan. Nah, demikian al-ikhwah, 2 hadis di malam hari ini semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, ini kaitannya dengan sikap, nah, yang harus kita ambil. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, itu dia tadi faedah-faedah yang telah diberikan oleh Ustadz Abu Ahmad. Semoga faedah-faedah yang tadi diberikan bisa bermanfaat bagi kita. Baik, bagi yang memiliki pertanyaan bisa menanyakan lewat chat atau menyalakan mikrofon. Baik. Tafadhalu. Ya. Man kana lahu soal falyas'al. Jadi jangan malu untuk bertanya. Ada sesuatu yang belum jelas, silakan tanyakan. Karena ada, Rasul katakan ada 2 hal yang menghalangi manusia dari ilmu. Itu apa? Kesombongan dan rasa malu. Nah, Ustaz, anak tanya. fadhal. Untuk di luar tema, kalau seorang muazin itu ketika selesai azan dia juga membaca doa setelah azan atau tidak, Ustaz? Apa hanya bagi yang mendengarkan aja? Wallahu ta'ala alam. Nanti dilihat lagi. Ya, nanti saya lihat lagi. Nah. Syukran, Ustaz. Baik, soalan akhir. Tafadhol santri-santri yang lainnya kalau ada yang mau dipertanyakan bisa langsung tanya langsung atau bisa ditulis di chat. Syukran. Atau sudah ngantuk ya, yang Indonesia bagian monggo Ustaz Zulisi dan timur. Ustaz Izzi tafadhol. Tema pembahasan Ustaz. Gimana trik atau cara biar kita bisa semangat ketika menghadiri majelis ilmu dan juga tidak gampang ngantukan, Ustaz. Ya, jadi bagaimana supaya kita semangat menghadiri majelis ilmu? Fahami bahwa ilmu itu jalan ke surga, ya kan? Bahwa ilmu itu jalan ke surga. Majelis ilmu itu taman surga. Sekarang siapa yang tidak mau masuk surga? Semua mesti pengen masuk surga. Ya, maka inilah jalannya.
Rasul katakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan ilmu itu jalan ke surga. Rasul juga katakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u, ya kan? Kalau kamu melewati taman-taman surga, silakan bersenang-senang di situ. Jannah. Majalis dzikri. Majelis zikir, majelis ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, fahami bahwa orang itu akan diangkat derajatnya itu dengan ilmu. Ya. Sekarang misalnya nih contoh yang gampang aja. Mungkin tidak saya diminta untuk mengajar antum sekalian kalau saya nggak punya ilmu. Karena banyak orang kan yang mungkin seusia dengan saya, yang mungkin pendidikannya sama dengan saya, kekayaannya mungkin lebih hebat daripada saya, jabatannya lebih banyak daripada saya. Tapi kenapa mereka tidak diminta untuk ngajar? Coba berapa banyak ulama-ulama yang memiliki cacat fisik, tapi karena keilmuannya mereka diangkat oleh Allah di dunia dan di akhir. Syekh bin Baz, siapa yang nggak kenal beliau? Ya, beliau buta kan? Ya. Tapi raja saja menghormati beliau kan begitu. Nah, ya, banyak kan ulama-ulama yang buta, ulama yang cacat. Bahkan banyak kan bekas-bekas budak diangkat kedudukannya karena ilmu yang mereka miliki. Pahami itu yang kedua. Yang ketiga, pahami bahwa kita hadir di majelis ilmu itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di samping ada perintah, banyak sekali nas-nas yang menyebutkan keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Maka ini menunjukkan satu ibadah, karena ibadah itu kan semua yang dicintai dan diridhai oleh sesuatu yang diperintahkan pasti dicintai. Sesuatu yang disebutkan keutamaannya pasti dia dicintai. Sesuatu yang dicela orang meninggalkannya pasti itu hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Gitu loh. Itu. Kemudian yang keempat, ya harus baca sejarah. Bagaimana para ulama zaman dahulu, bagaimana orang-orang soleh pada zaman dahulu, mereka belajarnya kayak apa? Kita ambil contoh, misalnya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau sudah dapat doa kan dari Rasul. Apa doanya? Ada yang hafal? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil, kan gitu. Tapi apakah beliau kemudian ya santai-santai main-main ya kan? Udah didoakan sama Rasul mesti saya dapat ilmu. Tapi ternyata tidak. Beliau tidak bersandar kepada doa. Tapi beliau melakukan usaha. Lihat bagaimana semangat beliau mengajak temannya, ayo kita datangi sahabat-sahabat senior. Mumpung mereka masih banyak. Sahabatnya nggak mau. Ngapain belajar, senior masih banyak. Tapi kenapa sih sudah, kalau nggak mau, saya berangkat sendiri. Pernah kan suatu hari, di siang yang baik, beliau datang ke rumah sahabat untuk meminta satu hadis. Ya, siang hari yang panas, bayangkan. Alam Saudi loh ya. Nah itu, sampai di rumah sahabat itu apa? Sahabatnya lagi tidur siang, kayak lula. Ya, kalau kita kira-kira gimana? Ustadznya Pai, ya udah, dia gelar selendangnya di depan pintu, pasir, menerpa wajahnya yang mulia. Ketika zuhur, abadi mau keluar kaki. Banyak paman Rasul ada apa? Maksudnya cukup engkau
Panggil aku akan datang kepadamu. Apa kata Ibn Abbas? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaih. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Masya Allah kan? Ya, bagaimana sahabat melakukan perjalanan 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis? Kita duduk sebentar dapat 2 hadis. Ya. Kemudian yang kelima, bergaul, berkawan dengan orang-orang yang juga memiliki semangat menuntut ilmu yang kuat. Kalau maaf ya, kalau kamu berkawan, ya, apalagi kawan dekat dengan pemalas ya, kamu akan ketularan. Jangan sok jagoan, mau nanti saya pengaruhi teman saya Ustaz, biar dia jadi semangat seperti saya. Itu namanya ya sangat membahayakan diri. Cari teman-teman yang sama-sama semangat. Gitu. Ya. Nah, dan masih banyak ya perkara-perkara lain yang bisa antum baca di buku-buku ulama yang khusus membahas masalah itu. Ya. Nah, wallahu taala alam. Afwan Ustaz. Cukup. Ini ada pertanyaan. Apa hukum bergaul dengan lawan jenis? Nah, siapa dulu lawan jenisnya? Lawan jenisnya ibumu, saudara perempuanmu ya enggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau lawan jenis itu adalah wanita yang bukan mahrammu, maka ini enggak boleh. Ya. Meskipun mungkin masih ada hubungan keluarga dengan dirimu. Karena berbahaya. Syaitan itu akan menjerumuskan manusia dari berbagai jalan. Itu. Banyak orang terfitnah media sosial. Wah, mulanya menggunakan medsos, katanya untuk mendakwai macam-macam, akhirnya terlibat hubungan gelap. Ya, terjadi perzinahan. Banyak sekali kan kamu baca di berita-berita itu. Ya, seorang yang akhirnya hilang setelah berhubungan di media sosial. Nah, dan soal berikutnya di bawah itu ya, hukum sholat dengan memakai masker. Masalah, karena itu dibutuhkan. Dan ada pembahasan para ulama ya. Kemarin saya ada di buku kumpulan fikih itu, kumpulan fikih majalah ya. Jadi ada buku majalah Jam'iyah Fiqhiyah Saudiyah. Jadi untuk ada satu edisi ya, edisi ke-51 itu membahas khusus tentang permasalahan virus corona. Ya. Termasuk ini hukum sholat ya, hukum sholat, bagaimana hukum sholat pakai masker, hukum sholat sendirian di belakang jauh dari shaf dan sebagainya, itu semua ada ya. Tercetak dalam 3 jilid tebal ya, mungkin satu jilid itu 600-an ya, 600-an halaman. Ya boleh, nggak ada masalah karena memang dibutuhkan. Nah, wallahu taala alam. Cukup? Cukup. Baik. Kalau cukup silahkan ya ke host pembawa acara untuk menutup pertemuan pada malam hari ini. Nah, tafadhol. Baik, mungkin cukup sekian acara kajian rutin pada Isya malam Senin. Baik. Sudah selesai. Ya. Mungkin cukup sekian. Akan dilanjut kepada pekan berikutnya.